Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa baik yang offline maupun yang online untuk suatu acara rutin kita, yaitu kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga dicatat sebagai amal ibadah kita di bulan suci ini. Pada sesi subuh kali ini yang akan menyampaikan adalah Ustadz kita Dr. Muhammad Faisal Hamdani MAG. Beliau akan menyampaikan materi atau tepatnya bedah buku ya. Intisari dari buku Sirrul Asror. Sirrul Asror ini judul yang unik ya, kitab tasawuf ya Ustadz ya. Jadi rahasia dari rahasia, Sirrul Asror itu rahasia dari rahasia, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar di Baghdad, kurang lebih hidup 1000 tahun yang lalu. Lebih singkat, silakan kami persilakan waktu dan tempat kepada Ustadz Muhammad Faisal Hamdani untuk menyampaikan sesinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aroma ngantuknya terasa banget nih. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini yang keberkahannya sangat banyak. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu mata hati kita, afidah, diaktifkan, dihidupkan kembali lub inti ruh kita, sehingga kita selalu mengingat Allah, selalu berzikir, tak bisa melupakannya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan mudah-mudahan nanti juga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya ringkas sedikit mengingat bahwa kita ini diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Sebenar diri kita itu adalah cahaya. Makhluk yang paling ahsanu taqwim, yang paling bagus, paling sempurna itu adalah makhluk cahaya. Bukan makhluk bumi. Ya. Maka dari itulah dalam sebuah ayat Allah katakan wa'lamu annabikum rasulullah. Jadi setelah Allah ciptakan ruh kita di alam cahaya, alam lahud, berasal dari nur Nabi kita Muhammad, seluruh ruh itu dinamakan Nur Muhammad. Maka ketika Allah mengatakan ketahuilah di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah, fikum, di dalam dirimu, anna Rasulullah, ada Rasul Allah. Sebahagian ulama tasawuf menafsirkan maksudnya di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad. Ya.
Walaupun sebahagian ulama mengatakan hadis Nur Muhammad ini lemah, banyak yang lemah, tapi setelah diteliti, dia minimal mencapai derajat hasan makbul. Karena berkumpul di sana banyak hadis, termasuk hadis dari Jabir, termasuk hadis Abdul Razak yang dinilai Ahmad bin Hambal, ulama yang thiqah, yang terpercaya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di alam ruh itu kita kan sudah bersaksi. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna. Kami bersaksi Allah. Ya. Tapi setelah ruh diberikan jasmani, disempurnakan Allah jasmani, lalu wa nafakhtu fihi mir ruhi, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam dirinya. Dimasukkan ke dalam rahim ibu 9 bulan. Ya, setelah sempurna ditiupkan ruh, lalu dikeluarkan menjadi manusia. Ruh ini banyak yang lupa. Maka kalau kita tanya misalnya, Bapak ingat enggak bahwa pernah ngobrol sama Allah? Allah katakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat? Ingat? Hah? Tak ingat kita kan? Tapi itu Allah yang katakan. Kenapa tidak ingat? Karena setelah ruh diberikan jasmani, bisa melihat, mendengar, berpikir, merasa, ya merasa bisa menggerakkan badan, dia merasa senang, lupa dia, ya akan perjanjiannya kepada Allah. Karena lupanya lah ruh ini, maka diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk wadzakirhum bi ayyamillah, supaya mengingatkan kita jalan kembali saksi Allahi nur. Sungguh telah kami utus nur. Nur di situ adalah Nabi Muhammad. Maka diutuslah nur, diutuslah Nabi Muhammad, dan dibawalah Al-Quran, diturunkan Quran, kitabun mubin, ya, supaya kita diingatkan jalan kembali. Maka jalan Nabi Muhammad itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 2 intisarinya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah inilah jalanku. Jalan Nabi itu apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari alam cahaya. Kita di bumi ini cuma mampir. Kita bukan makhluk bumi. Hakikat kita adalah makhluk langit, makhluk surga. Ya. Nah, maka Nabi datang itu ad'u ilallah, mengajak kembali kepada Allah. Bagaimana cara Nabi mengajak kembali kepada Allah? Ala basirah. Ini yang banyak orang lupa. Cara mengajak manusia kembali kepada Allah ala basirah. Basirah itu aktifnya inti ruh. Aktifnya lubbun dalam Al-Qur'an. Ulul albab, ciri-ciri orang ulul albab yang aktif lubnya inti ruhnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau sudah aktif itu kembali, maka dia senantiasa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dalam ayat lain. Hei orang beriman, apakah sudah datang? Apa belum datang? Waktunya, masanya bagi hatimu, ruhmu senantiasa khusyuk tunduk kepada Allah. Ingat Allah, enggak bisa lupa lagi. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang bisa mengajak kita menunjukkan jalan pulang itu hanya ulama-ulama yang ala basirah, yang inti ruhnya sudah makrifat, sudah hidup, sudah apa namanya? Ya. Inti ruhnya sudah aktif, sudah makrifat, senantiasa ingat Allah. Inilah dia. Maka para nabi, para rasul, mereka itu hidup seperti di 2 alam. Jasmaninya di jasad bumi, tapi inti ruhnya di alam lahut bersama Allah selalu. Maka dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kan jelas itu. Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah setelah tahajud engkau tidur lagi? Wahai Aisyah, mataku yang tidur, tapi hatiku tidak. Jadi Nabi kalau tidur, jasadnya yang tidur, ruh jismania, inti ruhnya tetap bersama Allah, terhubung. Ya.
Maka wa ala junubihim, waktu berbaring itu bisa ditafsirkan adalah waktu tidur. Karena orang berbaring itu tidur. Waktu tidur pun bisa ingat Allah. Bagi yang mengerti ilmunya. Ya. Ana wa manit taba'ani. Sebenarnya itulah jalanku, jalan orang yang mengikutiku. Maka basirah itu adalah ainur ruh, mata hati, mata ruh. Terbukanya mata hati bagi para ulama, para wali yang diperoleh lewat ilmu laduni. Ya. Maka kita disuruh mencari ulama-ulama yang mendekat-dekati Nabi. Ulama yang mendekat-dekati Nabi apa? Kalau persis siapa kejalani yang sudah punya ainul basar, basi ala basiratin, sudah punya ainul basirah. Ya. Karena mereka yang membimbing kita nanti jalan menuju Allah, jalan pulang. Nah, untuk mencapai ma'rifah itu tidak bisa tidak, kata beliau, kita harus membuka tirai hawa nafsu. Tidak boleh kita dikendalikan hawa nafsu. Sering membersihkannya dengan ibadah, dengan melaksanakan syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, ini kan sudah sering kita baca. Tujuan penciptaan menyembah Allah. Dan kata beliau, bagaimana mungkin kamu bisa menyembah Allah kalau kamu tidak kenal sama Allah? Bagaimana kamu mau khusyuk? Kamu sujud, kamu ruku, tapi kamu gak kenal siapa yang kamu sembah. Kita itu sholat dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah, hambaku memujiku. Hadits kursi sahihnya kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dijawab Allah lagi. Kita dialog. Mohon maaf nih, datang tamu ke rumah, Bapak gak kenal. Siapa datang ini? Bapak khusyuk dialog, mau ngajak ngobrol takut-takut. Ini siapa ini? Gak kenal kita orangnya kan. Yang kelihatan saja kita nggak kenal, kita sungkan, susah untuk berdialog dengan khusyuk. Apalagi yang tidak kita kenal, apalagi yang tak terlihat. Manusia yang tak kita kenal, bagaimana supaya kita enak ngobrol sama dia? Kenalan dulu dong. Bapak dari mana? Siapa? Ternyata satu kampung saya. Sama-sama dari Surabaya, sama-sama dari Magelang, tetangga rupanya kita, Pak. Kan asik ngobrolnya kan? Sesudah kenal. Tapi kalau kita tidak kenal, bagaimana kita mau menikmati dialog itu? Bagaimana kita mau menikmati sholat? Bagaimana kita mau tahan zikir berjam-jam? Wong kita sendiri gak kenal siapa yang kita puji, siapa yang kita sembah. Maka kalau orang sudah hidup ainul basirahnya, sudah hidup ainul basirahnya, inti ruhnya, zikir gini aja, Pak. Itu tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, gitu aja. Hatinya ke Allah saja. Maka kalau kita perhatikan jalan Nabi itu apa? Khalwat, 3,5 tahun Gua Hira. Jalan para wali apa? Sunan Kalijaga, khalwat dulu. Tundukkan dulu. Hilangkan ini. Sampai kita benar-benar sempurna. Hilangkan kepengaruh hawa nafsu. Bersihkan. Sehingga hati kita hanya ke Allah saja. Ya sudah terlatih, sudah duduk, ya sudah. Baru kita kembali kepada kemanusiaan kita tanpa pengaruh kuat hawa nafsu. Maka yang kita khawatirkan sebenarnya, kalau kita tidak kenal Allah, kita diberikan jabatan tinggi, kita mentuhankan jabatan. Kalau kita tidak kenal Allah, kita diberikan harta yang banyak, kita mentuhankan harta. Itu yang membahayakan. Padahal kita di dunia ini bukan tujuan dunia ini. Kita kan mampir sebenarnya. Tapi kita tidak merasa mampir. Ya. Itu akibat karena kita tidak mengenal Allah. Dan mohon maaf. Kita ini Ramadan tarawih, apa ini kan kebanyakan kalau bahasa kita kan kayak seremoni. Ramadan rame, habis Ramadan udah berilang. Kenapa terjadi seremoni begitu? Karena kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Kita bertaat, kita beribadah musiman. Ada musim-musimnya. Karena kita nggak kenal sama Allah. Maka kata Yusuf Qaradawi, ulama salaf itu bilang,
seburuk-buruk generasi adalah mereka yang tidak taat kepada Allah kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan ramai taat. Dah lewat Ramadan dah. Ini seremoni. Ini terjadi karena kita tidak mengenali Allah yang kita sembah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menghidupkan inti ruh ini? Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan dalam kitab Sir Asrar, ini saya buat rangkumannya PDF-nya. Kalau saya Pak ya, menurut saya menilai ini sebenarnya inilah salah satu buku yang terbaik dalam ilmu tasawuf amali. Kalau ilmu tasawuf akhlaki dia kebanyakan teori, bercerita, menyuruh kita beramal. Tapi ini dibongkarnya semua rahasianya. Gitu ya. Maka disebutlah namanya Sir Asrar. Rahasia dalam rahasia. Kadang diterjemahkan ini jalan rahasia para kekasih Allah. Kalau kita mau jadi kekasih Allah, ini jalan rahasianya loh. Syekh Abdul Qadir Jilani ini ayah ibunya kalau ditarik garis darahnya dia sampai ke Hasan Husin. Dan semua ulama yang hidup berjumpa dengan beliau mengakui kewaliannya. Ijuddin bin Abdissalam mazhab Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i yang dikenal digelar Sultanul Ulama, raja ulama. Bapak bisa bayangkan, raja ulama, orang yang paling pintar di masa itu, Ijuddin bin Abdissalam mengatakan tidak ada karomah yang sampai kepada kita diceritakan orang ramai, mutawatir, ribuan orang kecuali karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi saksinya banyak bahwa beliau ini adalah wali Allah, kutub zaman, ya. Dan beliau ini disebut dalam ilham dialog dengan Allah disebut adalah penolong agung. Karena dia menolong agama Allah, dia menolong untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan untuk sampai ke Allah itu maka kita disuruh membersihkan diri dengan syariat. Mempelajari ilmu syariat dan mempelajari ilmu ma'rifat batin. Karena hidup kita ini Pak ada zahir, ada batin. Gak bisa tidak. Bagi orang yang belajar syariat saja, dia tidak akan bisa mengenal Allah dengan sempurna. Bagi orang yang belajar syariat aja sulit sekali untuk merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya bertemu Allah, menyebut Allah. Sulit sekali. Saya meneliti tarekat ini dari 2002. Sekarang sudah 2021. Berapa tahun itu? Hah? Saya meneliti Pak. Saya keluar masuk tarekat karena saya orang syariah. S1, S2, S3 syariah. Kalau masalah fikih, usul fikih, mudah-mudahan saya nggak kalah sama banyak orang. Karena saya doktor syariah. Tapi di syariah itu banyak main akal, saya merasakan kekeringan. Ada kekeroposan rohani. Dan ketika jemaah bertanya tentang tarekat, saya nggak bisa jawab. Takut saya salah. Maka saya teliti, saya dalami. Saya keluar masuk. Takut sesat keluar lagi. Masuk lagi teliti lagi. Sampai saya terus saya teliti. Sampai hari ini terus saya meneliti. Dan terus saya amalkan. Dan ternyata setelah saya teliti, saya menceburkan diri. Saya tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah sesudah masuk tarekat. Sebelum masuk tarekat, saya tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat sesudah kita masuk tarekat. Ya. Karena kita dikenalkan dengan Allah. Ilmu ini ilmu rahasia. Nanti Allah sendiri yang mengajarkan ke dalam hati kita. Kalau kita amalkan zikir itu, Allah sendiri yang memberikan laduni, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah sendiri yang mengajarkan hati kita untuk merasakan keberadaannya. Ya. Sehingga membuat kita yakin kepada Allah. Sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Sehingga kita kalau zikir itu nikmat. Sehingga sering membuat kita rindu untuk bertemu Allah. Kerinduan itulah yang terpelihara, yang membawa kita nanti kepada makom ma'rifat. Ya. Dan itu tidak kita dapatkan kalau kita belajar hanya sebatas syariat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka wajar ya, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani menyimpulkan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rif fa khalaqtu khalqan.
Dalam hadis qudsi dikatakan, aku adalah, kata Allah, Allah adalah perbendarahan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka diciptakannya lah makhluk. Jadi makhluk yang paling berpotensi untuk mengenal Allah hanyalah manusia. Karena luruhnya langsung dia berasal dari Ruhul Qudsi, berasal dari Nur Muhammad. Dia diberikan Allah Ruhul Qudusi, ruh yang langsung dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Itu langsung Allah yang meniupkan, Pak. Itu yang tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Ya. Maka kalau kita mau menyembah Allah dengan benar, menjadi abdi Allah dengan benar, tidak bisa tidak, kita harus mengenali Allah. Semakin detail pengenalan kita, semakin rinci pengenalan kita kepada Allah, semakin dipastikan ibadah kita makin khusyuk. Ada sedikit kekhawatiran saya, ilmu tarikat ini dijauhi orang, sampai di akhir zaman menghilang. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada sebuah hadis, awwalu ma yurfa'ullahu minal ardi al khusyu' hatta lam yara khashian wahid. Yang pertama kali dicabut Allah di bumi ini adalah khusyuk, sehingga kamu tidak melihat satu orang pun tidak ada yang khusyuk salatnya. Karena tidak mau orang belajar ilmu ini lagi, Pak. Ya. Demi Allah, saya tidak bohong. Ini menyampaikan kita kepada ilmu ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti annas, benar-benar tarah, engkau melihat Allah. Karena kita melihat dengan mata hati, ainul basirah. Tidak bisa tidak. Harus melihat Allah dengan ainul basirah. Baru kita yakin. Ya. Tidak boleh menduga-duga. Tapi dengan mata keyakinan, mata hati. Itu yang disuruh Nabi SAW. Itu yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, kata beliau, makrifat itu ada dua. Disederhanakan beliau. Makrifat sifat. Ini kita pelajari untuk belajar syariat, kita akan makrifat sifat, mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian ada yang kedua, makrifat zat. Nah, kalau kita belajar ilmu batin, kita makrifat zat. Puncaknya makrifat zat. Kenal kita zat Allah itu. Ya. Makrifat sifat ini, kita harus belajar ilmu syariat. Nanti setelah kita mengamalkan syariat Allah, ujungnya nanti kita dapat pahala. Dan ujungnya kita mendapat derajat. Salat jamaah ke masjid 27 derajat. Dapat derajat. Ya. Jaga syariat ini saja pun udah bagus. Dapat pahala, dapat derajat. Nah, adapun ilmu batin ini, ilmu hakikat ini, makrifat zat, tidak bisa tidak kita harus belajar ilmu batin atau ilmu hakikat. Harus memadukan syariat dan hakikat. Apa beda orang yang syariat sholat dengan orang yang hakikat sholat? Sama-sama taat kepada Allah, tapi bedanya apa? Bedanya adalah dalamannya. Orang syariat ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia rajin ke masjid, dia merasa dirinya itu masih ada. Yang menggerakkan itu dia merasa dirinya yang menggerakkan semua. Itu orang syariat. Tapi orang hakikat, ketika dia sholat, Allahu Akbar, gerakannya halus dan dia merasa yang menggerakkan itu bukan dirinya. Yang menggerakkan dirinya salat itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya Allah. Falam tamtuluhum walakinnallaha qatahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Sama-sama ke masjid, sama-sama taat. Bedanya adalah hatinya, nurnya, dalamannya. Satu masih muncul keakuannya, sehingga maaf orang syariat lebih sering sombong, tapi orang hakikat lebih sering tunduk, menghilangkan egonya. Apalagi dalam ibadah. Allah, maka gerakannya pasti halus. Kebanyakan semua mursyid yang saya temui gerakannya sangat halus.
Allahu Akbar. Halus gerakannya. Karena gerakannya dari dalam, dari ruh. Allahu Akbar. Semakin ke dalam semakin halus. Orang-orang, maaf, tanda kutip, orang-orang yang kurang akalnya karena nggak belajar ilmu ini, mereka anggap orang-orang hakikat ini pakai jin. Padahal membedakan jin dengan ruh itu sangat gampang. Kalau orang kerasukan, ini gerakan jin. Kasar. Ya. Kalau gerakan ruh, Allahu Akbar. Dan kalau kita bersama Allah, tidak ada satu jin pun yang berani masuk ke diri kita. Gak bisa mereka nembus, Pak. Nah, cuma apapun alasannya pasti ya begitu. Orang-orang yang tidak mengerti, kalau bahasa Al-Ghazali, banyak selalu terjadi orang selalu tidak suka kepada sesuatu yang dia tidak paham, dia tidak mengerti. Orang cenderung tidak menyukai yang dia tidak kenal. Begitu, Pak. Cenderung. Ya datang orang ke rumah kita nggak kenal. Kan kita kurang suka. Siapa ini? Mulai begitu kita kenal, ternyata ini. Nah, kira-kira begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ma'rifat ini dengan Ruhul Qudsi, ruh yang diciptakan Allah langsung dalam diri kita. Yang tadi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka jalan yang paling utama adalah kita mengenali Ruh Qudsi ini tadi. Karena dia yang sangat dekat dengan Allah, dia yang bisa berdialog dengan Allah. Lalu kita meninggalkan hawa nafsu. Ya. Jadi gerakan-gerakan orang hakikat itu, dia gerakannya tidak gerakan hawa nafsu. Keinginan-keinginan hawa nafsu mereka itu tunduk. Sehingga kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sudah sempurna, wali Allah itu, mereka tidak punya keinginan lagi. Keinginan mereka adalah keinginan Allah. Apa yang diinginkan Allah, itulah yang mereka ingin. Nah, gitu. Memang kesempurnaan iman itu di situ, Pak. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Ini kan jelas bahasa Nabi. Tidak akan sempurna iman kamu sampai hawa nafsumu tunduk mengikuti apa yang kau bawa, mengikuti yang Allah mau. Memang itu puncak iman. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilmu ma'rifat ini di dalam buku ini juga disebut dengan ilmu alam lahud, ilmu alam kita pertama kali diciptakan Allah yang harus kita kembali ke sini. Tempat Ruh Qudsi ini, ya, Ruh Qudsi ini termasuk disebut Allah ahsanu taqwim, sebaik-baik makhluk. Tempatnya di dalam lub inti ruh, dalam hati yang paling dalam. Maka kalau kita sholat itu, kalau kita mau merasakan zikir, masuk aja ke dalam merasa. Astaghfirullahaladzim. Sedalam mungkin yang kita mampu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim. Sekhusyuk mungkin, itu nikmat sekali, Pak. Ya, lebih nikmat dari sahur dan buka puasa, Pak. Ya demi Allah, lebih nikmat dari sahur dan buka puasa. Karena buka sahur puasa di sini enaknya, di tenggorokan. Ini di dalam enaknya, Pak. Makanya seluruh para wali mengatakan, maaf. Seluruh para wali mengatakan, kalau Bapak baca Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, ma'rifat mereka, Sunan Bonang, ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, apa katanya? Seluruhnya menyimpulkan, maaf nih. Ma'rifat itu, munajat sama Allah itu, memandang Allah itu lebih nikmat daripada hubungan suami istri. Semua berkesimpulan begitu, Pak. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada bersama Allah, memandang Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada sebuah hadis yang jarang-jarang orang sebutkan. Ya.
Allah memilih sikit surga yang di dalamnya tak ada bidadari, tak ada istana, tak ada madu, tak ada susu. Kenikmatan di surga itu hanya satu, memandang zat Allah. Itulah yang disebut dalam surah Qiyamah. Yauma idzi, pada hari itu nanti, naziratun ila rabbiha nazirah. Pada hari itu Allah menunjukkan dirinya, zatnya. Kamu memandang kepada zat Allah. Terpana Pak memandang zat Allah. Ya Allah, hilang semua kenikmatan surga. Lupa dengan bidadari, lupa dengan segala kenikmatan surga. Maka untuk mencapainya ini kita disuruh wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik. Ya. Ibtigha'a wajhillah, harus amal ibadah kita benar-benar ibtigha', mencari, berharap apa? Wajhillah, yang kita inginkan berjumpa wajah Allah, menatap dirinya. Itu surga yang paling hebat. Di atas Firdaus. Orang-orang yang masuk surga sesekali dikasih Allah di situ. Setiap Jumat, ada yang menyebut setiap Jumat. Dalam kitab Ibnu Qayyim disebut, setiap Jumat nanti diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah. Tapi kalau sudah tingkat wali, karena ibadahnya tidak lagi ingin dosa, tidak lagi takut neraka, tidak lagi pingin surga, dia tiap hari, tiap saat bisa berjumpa Allah. Itulah kelebihannya. Bedanya di situ, Pak. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ilmu ma'rifat ini tidak ada cara lain kecuali taubat. Kenapa taubat? Dalam hadis sahih dikatakan Nabi, apabila kita berbuat dosa, maka terjadi bintik hitam di hati. Di mata hati kita, di dinding hati kita. Ting. Apabila kita istighfar, Astaghfirullahaladzim, bintiknya gugur. Bintik hatinya gugur, hitamnya gugur. Setiap buat dosa, bintik hati hitam. Kalau nggak diistighfarkan, nggak tobat, nggak mohon ampun ke Allah, semakin hitam, semakin tebal, semakin gelap. Kalau sudah gelap, ketutup mata hati. Dakwahi, nggak mempan. Mendakwahinya seperti mendakwahi batu. Nggak bergeming dia. Susah diajak kembali kepada Allah. Kurang dekat apa Nabi dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Kurang banyak apa mukjizat Nabi dibuktikan. Tapi karena hati sudah ketutup, nggak mempan. Ya, karena yang membuat hati kita ketutup itu adalah dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin susah menerima kebenaran Islam. Tapi semakin bening, semakin bersih, semakin mudah menerima ayat-ayat Allah. Ya, kuncinya situ, bersih. Maka taubat, jalan pertama. Semua ulama tasawuf mengatakan taubat, jalan pertama. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jalannya talqin. Talqin itu laqinu biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmatnya merinding pada kita menyebut nama Allah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Maunya rasa yang saya rasakan ini dikasih ke bapak dulu, ngerasainnya cemana enaknya. Baru bapak terkejut, oh begini rupanya. Kalau belum pernah dapat, ya nikmat Pak. Ibadah dekat dengan Allah itu nikmat. Itu sudah janji Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Banyak orang hidup tidak tenang, tentram. Karena tidak dekat dengan Allah. Kalau semua orang senang. Tukang ojek senang, kenyang. Makan dia kenyang, punya istri senang. Presiden kenyang, senang. Makan dia kenyang.
Ya, dipuji orang dia senang, punya istri senang. Semua orang kenyang dan senang. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan. Itmainnul qulub. Karena ketenangan itu hanya ada dengan zikir, dekat dengan Allah. Ya. Talqin, ambil talqin ambil baiat kepada siapa? Maka ambil baiat kepada ulama ahli basirah. Karena inti ruhnya sudah hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tum. Inti ruh. Itu masuk ke dalam hati kita, bibit unggul. Kalau sudah baiat, kata Syekh Bukitani, baru amalkan la ilaha illallah. Zikir lisan, zikir seperti tadi Pak. Itu kan nikmat sekali. Kalau Bapak ngikutinya bagus, nikmat. La ilaha illallah, 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 la. Nah, kalau saya teruskan nanti menjerit pula saya. Rindu kita pengen jumpa Allah. Ketarik roh kita itu kan. Nikmatnya. Zikir itu. Zikir lisan. Sesudah zikir lisan, hidup hati kita, mulai hidup hati kita inti roh, baru nanti kita menggunakan lisan hati. La ilaha illallah dengan lisan qalbu. Tadi kan lisan jasmani, masuk ke hati. Kalau sudah aktif dia, hati kita baru zikir lisan hati. Enggak usah lagi bercakap. Tapi dalam hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kerja, hati kita la ilaha illallah di dalam. Berdiri, berduduk, berbaring, hanya ingat Allah. Ya. Nah, jadi kalau Bapak misalnya dagang, pengusaha, Tanah Abang, ya, nggak usah diucapkan. Mau beli apa Pak? Ya, beli ini. Jangan. Mau beli apa Pak? La ilaha illallah. Pak, ini berapa harganya? La ilaha illallah. Ya, nggak bisa orang beli Pak. Orang nanya harga Bapak, ucapkan la ilaha illallah. Dalam hati saja, dia hidup sendiri itu hidup. La ilaha illallah. Coba Bapak rasa, bisa nggak hati ngomong sendiri? Nggak usah bersuara, nggak berhuruf. Jangan dibiarin lisan hati itu ngerepet. Kadang kan ngerepet di dalam sendiri. Bapak itu gini-gininya tuh. Bapak bisa sadar nggak? Coba rasakan sendiri loh. Dalam hati kita. Berapa kali, dalam sehari berapa kali dia ngomel. Jangan-jangan Bapak itu gitunya itu. Di dalam ngomong. Ya kan? Jangan biarkan dia seperti itu. Maka orang tarikat itu tidak ada buruk sangka. Dalam hatinya hanya Allah. Lisan hati. Nah, kalau sudah lisan hati hidup, ya, la ilaha illallah, udah hidup nanti dia, baru masuk ke sir, ke inti ruh. Baru setelah inti ruh, baru ketemu dengan Allah, itu ma'rifat. Dan itu yang lama untuk sampai ke sana Pak. Kalau bahasa ulama, ngumpulin harta. Kalau kita 60 tahun hidup, 40 tahun kita kerja keras, betul serius, bisa jadi kaya kita Pak, di Depok ini. Tapi 40 tahun Bapak menggunakan ini, belum tentu Bapak bisa ma'rifat. Jauh lebih sulit untuk sampai ke itu. Nah bagaimana kalau nggak sampai selama di dunia? Kata Syekh Abdul Qarjani, begitu kita mati, ruh kita nanti diajari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam ruh juga dididik untuk ma'rifat Pak. Disambung dia. Syekh Abdul Qarjani disebut gitu dalam kitab ini. Nah, kalau bahasa hadis yang dia kutip disebut malaikat. Malaikat itu dimaksud, malak itu bagian beliau memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti ruh yang di dalam ruh kita tadi disebut dengan Ruhul Qudusi,
juga disebut dengan tiplul ma'ani. Sebahagian ulama termasuk beliau membahasakan tiplul ma'ani, bayi maknawi. Karena disebut tiplul ma'ani karena dia bersih dari dosa, seperti anak-anak yang selalu kesannya halus dan suci bersih. Anak-anak suci. Dan dia selalu ingat Allah, zikir. Dan bebas dari lupa. Maka Nabi SAW itu Pak, yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadhkur, berzikir, ingat Allah fi kulli ahyani, semua aktivitasnya. Ingat Allah. Kalau biasa tasawufnya dia di makam selalu di makam zat. Itu tadi terhubung ruhaninya ke alam lahud setiap saat. Ya. Maka coba Bapak baca doa Nabi itu. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Itu kan doa Nabi. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku walau sesaat, walau setarfata aini, walau sekedip mata. Nabi tidak mau bersama keakuannya, egonya. Dia selalu mau bersama Allah. Wala takilni ila nafsi. Jangan tawakalkan aku. Jangan serahkan diriku kepada diriku. Tarfata aini. Walau sesaat ya Allah. Karena aku selalu ingin bersamamu. Jadi gak lupa-lupa Nabi Pak. Kita lupa ini kan karena belum aktif tiplul ma'ani kita. Belum ketemu kita, belum kita asah. Makanya lupa kita sama Allah. Dalam 24 jam, berapa jam kita ingat Allah? Secuil. Maafnya, waktu sholat 5 menit aja. 3 menit untuk selain Allah. 2 menit untuk Allah. Masih mendua kita kan. Tapi kalau sudah terlatih tiplul ma'ani, enggak. Hampir 100%. Walaupun mungkin tidak 100%, mencapai 90%, 85%. Ya hampir. Dan itu yang kita rasakan. Maka ilmu tasawuf ini sebenarnya ilmu ihsan. Untuk menyempurnakan ihsan kita. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Nah, inilah yang kita lalui. Di syariat, di alam mulki, alam malakut, jabarut, alam lahut. Ini yang mau ditembus itu. Dalam ruhani kita nih. Ruh-ruh kita. Ini nanti ada di bab selanjutnya pembahasannya ini. Terus alam mulki ini alam nyata. Ya. Alam lahud ini termasuk alam yang tidak bisa ditembus malaikat. Jibril sendiri pun tidak bisa masuk kemari Pak. Maka kata Nabi SAW, andai kata dalam hadis Muslim kan pernah Abu Dzar bertanya. Ya Rasul, apakah kamu melihat Allah? Aku melihat cahaya kata Nabi. Nah, karena hijab yang paling dekat dengan zat itu adalah cahaya. Andai dibuka kesucian wajahku, hijabku, dibuka Allah, kata Allah, niscaya akan membakar semua mata yang memandangnya. Jibril, andai aku ikut waktu Nabi Mi'raj bertemu Allah, masuk ke alam lahud, sekiranya aku ikut ya Muhammad, aku mendekat, niscaya aku kebakar. Nah, itu saking mulianya manusia. Maka manusia ini Pak, dengan Ruhul Kudusnya itu, wa antumul a'launa, kamu adalah makhluk yang paling tinggi, in kuntum mu'minin, paling tinggi Pak. Kalau malaikat itu illiyin, makhluk tinggi, kita a'launa, makhluk tertinggi ya. Kalau kita sempurna keimanannya, rohaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya secara udah besoknya ya. Secara teori ya nanti kita harus kembali dalam bentuk cahaya Pak. Kalau kita bersih, banyak zikir, kita akan mati dengan tenang dan kita kembali dalam bentuk cahaya. Amal-amal soleh kita nanti kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Ahmad, dia akan menjelma. Dia dalam kubur dia menjelma seperti cahaya. Bentuk makhluk seperti malaikat, cahaya. Kita kaget, kamu siapa? Aku adalah amal solehmu semasa di dunia. Cantik, indah, bersih, wangi. Ya. Bagi yang punya anak yang hafiz Quran, diberikan mahkota terbuat dari cahaya. Bagi pemimpin adil, diletakkan di mimbar cahaya dekat arasnya Allah. Ya. Karena kita makhluk cahaya sebenarnya. Hakikat diri kita. Semuanya berbau cahaya. Tapi kalau orang yang tidak bersih,
sifat kebinatangannya menguasai dirinya. Kalau orang kafir dikutuk Allah jadi batu besi. Maka bahan bakar neraka itu orang kafir. Ya, manusia dan batu. Batu itu orang kafir. Ini ayatnya. Saya nggak bacakan lagi. Nanti Bapak baca ini Al-Isra 4951. Jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ada yang jiwanya dikutuk jadi binatang. Jadi binatang macam-macam. Ada yang jadi kera, jadi babi. Ada yang menjadi penyembah setan. Kalau bahasa saya siluman. Kenapa? Ya hidupnya dia mengabdi sama siluman. Nyari harta, pakai babi ngepet, walaupun kemarin hoax. Ada yang pakai pesugihan, ya kan? Ada yang melihara tuyul. Itu orang-orang gitu, Pak. Ruhnya nanti nggak kembali ke Allah tuh. Ruhnya itu di bumi ini aja tuh. Berkawan sama hantu setan sampai hari kiamat, tersiksa. Ya. Tapi orang yang mati syahid, ruhnya masuk ke paruh burung hijau, menjadi cahaya, menetap di situ di pinggir surga, pintu surga. Itu dalam hadis sahih disebut begitu. Ya, kalau Salman Al-Farisi mengatakan ruh orang beriman itu bisa berada di kuburnya, mereka sholat dan bisa pergi kemanapun dia mau, bebas. Itu diberikan Allah kebebasan. Itu ruh orang beriman. Itu pendapat Salman Al-Farisi dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim. Dan Salman Al-Farisi ini adalah mursyid tarekat Naqsabandi sesudah Abu Bakar. Nah, ada yang dikutuk Allah jadi tumbuh-tumbuhan. Ya. Kenapa jadi tumbuhan? Kalau saya memahami, ya karena mereka hidup ingin cari perut aja, cari makan. Cari beras. Coba Bapak perhatikan. Di bumi ini ada orang dari pagi subuh gini sampai malam cari duit aja kerjanya. Nggak peduli dia ngaji, nggak peduli sholat, nggak peduli puasa. Cemana bisa berisi banyak duit perut nih berisi katanya. Ada itu Pak di pasar-pasar itu. Kalau kita perhatikan. Nah, itu orang seperti itu nanti dikutuk jadi tanaman tuh. Bapak bisa lihat tanaman itu. Tanaman itu kalau panas kepanasan, hujan kedinginan. Begini saja deh. Terus siksanya sampai kiamat, hancur langit dan bumi. Baru nanti dibangkitkan dalam bentuk makhluk yang terhina untuk dihisap. Tapi menunggu kiamat mereka jadi seperti itu, dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah. Kita tidak ingin seperti itu. Dan orang kafir jadi batu. Kenapa jadi batu? Karena mereka diajak kepada Allah tidak bergeming. Ini yang sebenarnya kita sangat khawatirkan. Maka mudah-mudahan kita tentunya nanti berkeinginan kembali kepada Allah dalam bentuk cahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan makhluk-makhluk cahaya, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Maka dari itulah kita penting sekali sebenarnya cari guru wali untuk menata hati kita. Apa ciri-cirinya? Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Bertakwa mereka jaga syariat. Ya, tetap rajin ke masjid, tetap mengajak kepada Allah, berjaga syariat. Kalau dia meninggalkan syariat, saya tidak tanggung jawab. Ya, itu bohong-bohongan bagi saya. Orang yang bertasawuf tapi meninggalkan syariat, ini bohong-bohongan sama saya. Bukan orang hakikat itu. Itu tipuan. Oke? Ya. Silakan Pak, ada yang mau tanya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas materinya pada pagi hari ini. Kalau boleh sedikit saya simpulkan, tadi Pak Ustadz merefresh kembali ya tentang surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu untuk ibadah itu ada dua dimensi, satu dimensi syariatnya, yang kedua dimensi ma'rifatnya. Kalau dimensi syariatnya kan kita sudah biasa belajar ya, fikih dan sebagainya. Nah dimensi ma'rifatnya inilah yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini, dan ini mungkin masih panjang ya Ustadz ya, ini pengantar ya, pengantar. Sehingga ibadah yang atau syariat yang kita laksanakan itu memiliki maknawinya, memiliki ruhnya, memiliki suatu level kualitas ibadah yang lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz atas pencerahannya. Saya menyimak dari awal sampai akhir tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz.
merupakan buat saya adalah substansi ibadah yang memang sebenarnya harus kita jalani. Karena di tengah, terus terang di tengah kehidupan dinamika dunia yang saat ini, atau kehidupan sehari-hari yang penuh dengan dinamika, tidak jarang kita sering memang lupa. Ya, ada yang lupa ibadah, bahkan ibadah pun belum tentu bisa khusyuk. Bahkan terkesan saat ini orang sholat hanya sekedar penggugur kewajiban, bukan sebagai satu kebutuhan. Sehingga makna dari ibadah itu sepertinya tidak betul-betul dia dapatkan. Yang seperti Ustaz tadi katakan bahwa ada ketenangan dalam hati kita, meskipun perut kita kenyang belum tentu hati kita bisa tenang. Namun untuk mencari ketenangan ini tadi Ustaz sudah mengatakan, cobalah dengan satu pola untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu tarekat yang dalamnya ada ma'rifat ini. Memang sebenarnya ini merupakan satu ilmu yang cukup pas ketika kita mau betul-betul khusyuk dan betul-betul kita ingin dekat dengan Allah. Hanya saja tadi dalam persyaratan untuk kita ke ma'rifat itu ada tobat dan talqin. Nah tentunya kalau tobat, berikan tobatan nasuha, barangkali sudah masyarakat pada umumnya atau umat Islam pada umumnya sudah melakukan. Dan talqin pun juga demikian. Tapi barangkali yang dikatakan tobat nasuha dalam konteks ini adalah barangkali yang meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja batasan tobat di sini kan banyak sekali di dalam kehidupan sehari kita, ada yang bersifat subhat, ada yang bersifat halal dan haram. Tentu apakah ini bisa kita untuk dikatakan bahwa kita betul-betul dengan dikatakan tobat, kemudian bisa menindaklanjuti ke talqin dan juga bisa melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Ini mungkin juga masih menjadi satu tantangan yang berat Ustaz dalam kehidupan saat ini. Nah dan terus demikian juga saya ingin minta masukan juga Ustaz barangkali untuk bisa kita mempelajari ini. Tentu kita tidak bisa seperti kita mempelajari Al-Quran yang siap, tentunya ada kitab dan sebagainya. Namun demikian kita perlu ada yang satu bimbingan supaya kita sendiri bisa fokus dan bisa betul-betul menjiwai daripada ilmu yang kita pelajari ini. Sehingga keinginan dan sasaran yang kita harapkan bisa terjadi. Itu mohon masukan Ustaz terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau ilmu tarekat ini Pak, dia mainnya main hati, halus. Dia tidak ekstrim. Halusnya gini, kita kan hidup di dunia gini kan, yang paling bagus itu memang seperti Al-Ghazali, kita berujlah 40 hari suluk gitu kan, sampai bersih dia. Habis itu kembali lagi ke dunia, kerja seperti biasa, itu paling bagus. Nah, tapi kalau kita tidak punya waktu seperti itu, zikir yang dikasih masyayikh itu saja diamalkan habis subuh, iktikaf, sampai terbit fajar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai fajar. Nikmati terus, lama-lama bersih sendiri hati itu. Nah, habis itu kerja kita. Salat 2 rakaat dapat pahala haji umroh. Kerja biasa seperti biasa. Dan itu terus Pak diistiqomahkan. Nanti bersih sendiri. Sifat kebinatangan kita akan terkikis sendiri. Nah, saya bongkar sedikit pengalaman saya. Apa-apa. Saya sendiri begitu saya ikut Naqsabandi, zikir Nabi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya kan PNS, nggak bisa keluar lama-lama. Apalagi kemarin saya sempat menjabat kan, 5 harinya saya suluk. Nah, dalam 5 hari itu serius saya. Tiba-tiba tergambar di mata hati saya. Nggak saya minta, datang sendiri.
terlihatlah badan saya seperti disetrika hancur, terlihat saya binatang mati. Tanya Tuhan saya tadi dipandangkan Allah begini-begini. Oh berarti sifat kebinatangan Tuhan sudah mati. Dinaikkannya zikir saya. Lanjut zikirnya Tuhan. Jadi dengan zikir itu sifat kebinatangan kita bisa hancur sendiri Pak. Gitu. Itulah tarekat itu. Kita ini maaf nih ya. Kita ini semua punya sifat kebinatangan. Maka nanti ada salah satu ulama di Jawa itu sering terjadi. Ketika dia datang ke Jakarta, dia lihat, dia lihat pejabat yang ini ruhaninya kayak binatang, ini kayak anjing, ini kayak babi, ini harimau, ini ular, ini monyet. Karena ada gitu kasab kan Pak. Itu sebenarnya sifat kebinatangan kita belum mati, ditampakkan Allah secara ruhani. Namanya kasyful ghaib. Munculnya kasab itu. Itu orang-orang yang bening hatinya seperti itu. Ditampakkan Allah kadang tuh Pak. Nah, tapi kalau kita sudah bersih tadi dengan zikir sifat kebinatangan, dia lihat kita seperti manusia. Tidak terlihat lagi sifat kebinatangannya. Jadi orang kasyaf itu bisa bedain mana. Cuman kepada murid itu selalu dirahasiakan karena murid kan lagi belajar. Murid kita kayak monyet kayak apa kan nggak boleh disebut itu misalnya. Mana mungkin disebut guru. Oh, udah mau belajar aja mau zikir sudah sangat bagus ya. Dirangkul, maka orang tarekat itu merangkul, dia membersihkan. Maka kehadiran wali-wali Allah itu, kata ulama-ulama tasawuf sebenarnya untuk membersihkan hati, keimanan orang beriman supaya mantap dia ke Allahnya. Nah, itu sebenarnya Pak ya. Memang kata Syekh Abdul Jilani, waktu kita sempit. Nah, kalau saya sudah khalifah di 2 tarekat. Tarekat Qadiriyah yang tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau mau manggil baiat, talqin, ya bisa saya talqinkan. Ini dari guru saya Tuanku Syekh Ali Hanafiyah yang Qadiriyah. Ini lapasnya, lapas istighfar, syahadat. Ya, syahadat inilah nanti talqin itu syahadat. Nah, baru nanti ini ya Allah pada hari ini Engkau menjadi saksi atas baiat kami kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani dan Syekh Muhammad Ali Hanafiyah melalui saudara kami nama saya Muhammad Faisal Hamdani dan himpunkanlah kami di dunia ini dan himpunkan pula kami di akhirat bersama kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, Nabi dan Rasulmu ya Allah. Baru Al-Fatihah. Ini kemarin kalau Bapak mau baiat, saya baiat gitu ya. Cuma saya kan nggak bisa ini, maksudnya tergantung kesiapan Bapak. Ya. Kemudian setelah itu ya amalkan seperti tadi, banyakin la ilaha illallah. Nanti kalau sudah enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah makinnya mana nanti Allah, 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 Allah. Ini kalau udah rasa dekat tuh muncul enak, nyebut nama Allah, menyebut nama Allah tuh nikmat, masih nyebut aja sudah sangat nikmat. Nyebut namanya aja sudah sangat nikmat gitu loh. Allah, Allah, Allah. Kita merasa seperti sangat disayangi Allah. Ya. Kalau tarekat Naqsabandi, saya juga sudah khalifah, tapi saya belum diberi izin guru untuk membaiat. Karena baiat Naqsabandi dia lebih agak lebih rumit ya, belum dapat izin saya, tunggu dulu Tuan kata guru saya. Itu tentang baiat. Jadi gitu aja Pak ya. Yang penting kalau saya prinsip begini, orang tarekat ini hanya mengajarkan Bapak untuk kembali kenal Allah, kembali kepada Allah dengan bersih, kenal Allah. Masalah urusan dunia Bapak nanti berubah sendiri ya. Terserah Bapak mau jadi presiden, mau jadi anggota DPR, mau jadi menteri, nanti Bapak akan bersih sendiri gitu loh. Hati dari dalam, dia dibersih di dalam, halus. Kita nggak main paksa, tarekat itu tidak dipaksa. Nanti hati Bapak sendiri, Allah yang menuntut hati Bapak untuk berbuat baik di jabatan DPR, di ini. Nanti Bapak merasa berdosa sendiri kalau buat jahat, dicegah dari dalam. Jadi nggak dipaksa-paksa. Kita dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri gitu loh Pak ya. Nah, itu halusnya tarekat ini. Maka kalau bahasa saya, tarekat ini sebenarnya
tasawuf, tarekat ini bagi saya ini seperti kalau kita berobat ke dokter, ini seperti dosis tinggi. Anak kita susah demam, terpaksa bawa dokter spesialis. Ke bidan nggak mempan, dosisnya rendah, ya kan misalnya. Nggak mempan ke bidan, dosisnya rendah, bawa dokter spesialis, kasih dosis lebih tinggi, langsung sembuh besoknya. Jadi kalau Bapak mengamalkan ini, pengalaman kita sama kawan-kawan, insya Allah kita semakin cepat hati kita sembuh. Yakin ke Allah. Pelan-pelan. Karena kuncinya semakin bersih hati, semakin kita mengenali Allah. Di dalam nanti sering ngajari Pak. Ditunjuki kita. Sampai rasa-rasa di dalam itu pun Allah. Beda-beda sekali Pak. Nih Mas, kayak saya ini zikir saya. Ini namanya zikir, kalau bahasan zikir hukuk. Saya merasa berhadapan dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir hukuk. Kalau zikir ma'iyah, halus ya. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau zikir ahadiyah, itu kalau menghadapi jin-jin jahat pakai ahadiyah. Subhanallah, alhamdulillah. Itu takut jin itu kan. Kalau jinnya bandar. Jadi beda-beda dia. Sampai nanti kita zikir merasa la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita merasa kita bukan yang berzikir. Kita hanya melihat, sadar. Kita hanya kesadaran kecil. Kita melihat diri kita berzikir, kita mandang Allah, kita melihat diri kita diciptakan Allah, digerakkan oleh Allah. Kita hanya sadar saja mandang. Enggak ada apa-apanya. Karena memang kita ini enggak ada apa-apanya. Ya, kita hanya sebuah kesadaran kecil. Namanya zikir lebur. Ya, zikir lebur itu kalau orang kasyaf dia lihat kita itu hilang badan kita Pak. Yang terlihat hanya bacaan zikir itu sendiri yang meliputi diri kita. Kalau orang yang kasyaf. Macam-macam ya. Baik Pak Ustaz. Sudah. Cukup? Ya, kalau sudah cukup sudah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekali lagi saya katakan ilmu hakikat ini tidak boleh meninggalkan syariat. Kata Syekh Abdul Jilani, syariat itu sayap kiri atau sayap kanan, hakikat itu sayap kanan. Dengan kedua inilah kita terbang menuju Allah. Kalau satu patah sayap nggak bisa. Kita dikhawatirkan kalau sayapnya patah, syariat tidak terlaksana, itu nanti takutnya kita bersekutu dengan setan atau iblis. Iblis itu termasuk yang kenal Allah walaupun pengenalannya tidak sempurna. Karena dia tidak mencintai Allah. Orang yang sempurna kenal dengan Allah pasti cinta. Iblis tidak punya rasa cinta ke Allah, maka dia tidak taat kepada Allah. Tidak taat perintah. Dan kita tidak bertanggung jawab terhadap orang yang ngaku-ngaku tarekat tapi meninggalkan syariat. Nauzubillah. Terima kasih. Sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian ditutup dengan doa Ustaz. Fadhol. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولعلمائنا ولأمرائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadapkan wajah hati kami, wajah rohani kami kepada wajah-Mu ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia ya Rahman. Kami bertobat kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Rahman. Ampuni dosa kami ya Rahim. Gugurkan bintik-bintik hitam di hati kami yang menghijab kami dari memandang wajah-Mu ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Allah.
Bantu kami mendidik anak istri kami ya Allah agar menjadi anak-anak yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang soleh dan soleh. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma inna nas'aluka imaman adila. Ya Allah berikan kami kepemimpin yang adil. Wa imanan kamila. Berikan juga kami keimanan yang sempurna. Yakinan shadiqa, keyakinan yang benar, meyakini sesuatu yang benar dari Engkau ya Allah. Wa qalban khashi'a, jadikan hati kami hati yang khusyuk, yang selalu ingat Engkau, yang selalu merasa bersamamu ya Allah. Wa lisanan zakira, dan lisan kami sering berzikir menyebut namamu yang maha agung ya Rahman. Wa zaujatan salihah, istri-istri yang soleh, anak-anak yang soleh ya Rahman. Wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi ya Azizu ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa rizqa wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakah, berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang kau berkahi ya Allah, yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan jadikan rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah membuat kami semakin menjauh darimu ya Rahman. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi lahmina nuran. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahayamu ya Allah. Mata kami dengan cahaya, telinga kami ya Allah, kiri kanan, depan belakang, atas bawah kami penuhi dengan cahayamu ya Allah. Terangi hati rohani kami ya Allah dengan cahayamu ya Rahman. Anta nurus samawati wal ardh, kaulah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bebaskanlah bangsa Indonesia ya Allah, umat Nabi-Mu, umat kekasih-Mu ini ya Allah. Bangsa yang dihuni mayoritas umat kekasih-Mu yang terbanyak di bumi ini ya Allah. Bebaskan negeri ini dari cobaan virus corona ini ya Allah. Kami sadar ya Rahman bahwa musibah ini bagi orang yang mencintai-Mu adalah tanda cinta-Mu ya Allah, agar kami semakin dekat rindu kepada-Mu ya Allah. Bagi kami yang beriman, cobaan ini adalah memang cobaan ujian kami ya Allah, agar terlihat apakah kami benar-benar istiqomah beriman taat kepada-Mu atau tidak ya Rahman. Bagi orang-orang yang durhaka, cobaan ini memang teguran keras ya Allah. Dan bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir, cobaan ini memang azab ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan berikan umat Muhammad ini cobaan yang berat yang tidak mampu dipikul ya Allah, yang merusak keimanan, ketakwaan mereka ya Allah. Ya Allah, di antara kami banyak saudara-saudara kami yang lemah imannya ya Rabb. Mungkin kami juga termasuk orang-orang yang masih lemah imannya ya Rahman. Jangan jadikan cobaan corona ini ya Allah membuat kami lelah, membuat sebahagian saudara-saudara kami tidak mampu bertahan. Ya Arhamar Rahimin, pandang umat ini dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Ampuni umat Muhammad ini, sayangi umat kekasih-Mu ini ya Rabb. Tutup aib umat kekasih-Mu ini ya Arhamar Rahimin. Terimalah doa-doa kami wahai Tuhan penguasa langit dan bumi. Wahai Allah pencipta segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Hanya kepada-Mu lah kami kembali ya Rabb. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali kepada-Mu. Dan jika tiba kelak masanya kami kembali kepada-Mu, panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Pada saat hati kami ingat bersama-Mu, pada saat hati kami rindu ingin berjumpa dengan-Mu ya Allah. Jangan Kau hijab kami ya Allah, kelak untuk memandang wajah-Mu yang maha agung. Setelah kami yang Kau hijab di bumi ini untuk menatap-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami ya Rabb. Hanya Engkau lah yang bisa mengabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan juga kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.